البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, masih seputar hukum meringkas matan hadis atau lafaz hadis. Kemarin sudah kita lewati hukum pada asalnya, hukum meringkas atau menghilangkan sebagian lafaz hadis itu diperbolehkan, tapi dengan 5 syarat. Dengan berapa syarat? 5 syarat. Kemarin yang kita ambil, baru kita mengambil 2 syarat barakallahu fi, yaitu pertama, hendaknya tidak merusak makna, pembuangan tersebut tidak merusak makna. Yang kedua, hendaknya yang dibuang tersebut bukan inti daripada hadis tersebut. Paham? Yang dibuang bukan intinya. Paham ya? Tapi lafaz-lafaz yang lain diperbolehkan. Sekarang yang ketiga, halaman 33, disimak baik-baik. Yang ketiga, biar faham dan tidak gagal faham. As-salisu, yang ketiga, kata beliau, alla yakuna waridan li bayani sifatin ibadatin qauliyatin aw fi'liyatin. Alla yakuna waridan li bayani sifatin ibadatin qauliyatin aw fi'liyatin. Kata beliau yang ketiga adalah hendaknya lafaz yang dibuang tersebut bukan lafaz yang datang untuk menjelaskan tata cara ibadah. Perhatikan, ulangi lagi. Yang ketiga, perhatikan, hendaknya lafaz yang dibuang tersebut bukan lafaz yang datang untuk menjelaskan tata cara ibadah, baik ibadah yang bentuknya qauliyah ucapan, au fi'liyah atau bentuknya perbuatan. Mafhum? Jadi yang dibuang bukan apa? Bukan lafaz yang ada kaitannya dengan tata cara ibadah. Karena kalau antum buang tata cara ibadah ya kurang gitu loh. Seperti misalkan tata cara wudu, kan sempurna. Antum buang ujungnya tok misalkan, atau antum buang akhirnya, kan enggak sempurna nanti. Mafhum ya? Atau contoh yang lain, tata cara salat. Tata cara salat barakallahu fiik itu sempurna. Kalau antum buang sebagiannya, enggak sempurna nanti. Rukuknya enggak ada, sujudnya enggak ada. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, kita lihat sini. Mislu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti contohnya hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disimak. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, idza jalasa ahadukum fis salati, apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salat, duduk apa namanya ini? Duduk tasyahud. Mau awal atau akhir itu namanya tasyahud. Duduk di antara, nah barakallahu fiik, atau ketika 2 rakaat. Misalkan kalau terdiri 4 rakaat, 2 rakaat pertama duduk. Paham ya? Nah barakallahu fiik, setelah sujud yang kedua itu namanya tasyahud awal. Kemudian tasyahud akhir. Nah, apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam salat, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Bacaan tahiyat, perhatikan ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, tasyahud awal bacanya sampai situ toh. Bacanya sampai apa? Syahadah. Jangan dibaca salawat ibrahimiyahnya. Salawat ibrahimiyah dibaca ketika tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir ketika terdiri 2 rakaat. Mafhum? Naam. Atau terdiri 1 rakaat. Intinya barakallahu fiik, tasyahud awal itu bacanya ya rahmatullah, bacanya hanya sampai bersyahadat. Lihat itu. Nah, ini sekarang lafaz tasyahud ini boleh enggak diringkas? Boleh enggak dibuang sebagai lafaznya? Enggak boleh. Kenapa? Karena datang dalam rangka menjelaskan tata cara ibadah yang berupa ucapan atau bacaan zikir ketika di dalam salat. Paham? Nah, seperti itu. Jadi antum ringkas misalkan
sebagaimana yang Rasul ucapkan dalam doa tasyahud, wassalawatu wa thayyibat misalkan. Itu ringkas misalkan. Sempurna kalau masalah bacaan tasyahud atau bacaan-bacaan yang kaitannya dengan salat dan tata cara salat, sempurna menyebutkannya. Mafhum insyaallah? Jadi kalau antum baca tasyahud awal itu sampai syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bangkit. Adapun Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu tasyahud akhir. Mafhum? Jangan sampai digabung. Itu pendapat yang sahih. Kemudian kapan mengisyaratkan telunjuk? Apakah di awal kali langsung ini? Pendapat yang sahih di awal kali. Adapun orang sufiyah atau yang semisal mereka katanya kalau mengisyaratkan ketika ada lafaz la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Coba anda perhatikan orang awam, orang sufi atau semisalnya itu kalau tasyahud itu mengisyaratkan jari telunjuknya ketika lafaz itu asyhadu an la ilaha illallah. Benar. Antum kalau enggak percaya buktikan. Orang awam yang jauh dari ilmu, yang belum paham masalah tata cara salat yang benar, yang mereka ngikutin mbah-mbah mereka atau kiai-kiai mereka, yaitu barakallahu fik, ngepaskan itu asyhadu an la ilaha illallah, baru apa mengisyaratkan dari telunjuknya. Pendapat yang sahih kapan? Awal kali. Pendapat yang sahih apa? Awal kali dia tasyahud langsung mengisyaratkan. Langsung mengisyaratkan dari telunjuknya. Jadi enggak nunggu ketika ucapan la ilaha illallah tadi itu. Mafhum? Nah, kalau ada penjelasan diperhatikan ya, biar nanti ada faedah. Kata beliau, fala yajuzu hadfu syai'in min hadzal hadits, masyaallah. Enggak diperbolehkan membuang sedikit pun dari lafaz hadis ini. Kenapa? Li ikhlalihi bis sifatil masyru'ah. Dikarenakan apa? Akan merusak tata cara yang disyariatkan. Paham? Nah, idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul, itu. Idza jalasa ahadukum fi shalah falyaqul. Antum berhenti di situ. Berhenti atau buang lafaz setelahnya. Rusak atau tidak? Rusak. Mengucapkan apa? Apa bacaannya itu? Mafhum? Jadi kalau bentuknya tata cara dalam salat, baik itu ucapan, perbuatan, sebutkan secara sempurna. Kita lihat, illa an yushira ila anna fihi hadfan, kecuali kalau dia mengisyaratkan bahwasanya di dalam hadis itu ada pembuangan. Dia jelaskan hadisnya seperti ini loh, tapi ada lafaz yang dibuang gitu. Seperti itu baru boleh. Paham ya? Kalau dia mengisyaratkan di situ ada pembuangan baru boleh. Tapi kalau dibuang langsung itu barakallahu fik tanpa ada penjelasan, dikhawatirkan apa barakallahu fik? Orang yang mendengar terkesan apa? Melihat atau memperhatikan kok hadisnya kurang sempurna. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fik. Jadi kalau datang lafaz tersebut untuk menjelaskan tata cara suatu ibadah, baik ucapan atau perbuatan, maka enggak boleh diringkas. Paham? Enggak boleh diringkas karena bisa merusak tujuannya. Ar-rabi'u yang keempat, an yakuna min alimin bimadlulatil alfat, masyaallah. Yang buang itu enggak sembarang orang. Kalau orang-orang enggak paham dia jangan buang. Paham ya? Kata beliau, ar-rabi' yang keempat, hendaknya yang membuang tersebut adalah orang alim, orang yang berilmu, orang yang tahu tentang apa? Tentang barakallahu fik, makna lafaz tersebut. Madlulat itu artinya makna. Ma'ani. Paham ya? Nah, madlulat ma'ani. Hendaknya pembuangan tersebut muncul dari orang yang tahu tentang makna lafaz tersebut. Jadi yang membuang itu tahu maknanya gitu loh. Sehingga apa, ketika dia membuang tenang karena tahu maknanya. Faham? Bukan sembarang orang. Nah, yang keempat apa? An yakuna min alimin. Jadi munculnya pembuangan tersebut dari seorang alim, orang yang berilmu, orang yang paham, orang yang tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang apa yang ditunjukkan lafaz tersebut atau makna lafaz tersebut. Bisa pahamnya Abdurrahman? Jadi bukan sembarang orang, tapi orang yang tahu maknanya apa, sehingga dia ketika membuang tenang dia. Wa ma yakhillu hadfuhu bil ma'na wa ma la yakhil, ya kan? Tahu apa yang akan bikin rusak kalau dibuang maknanya. Barakallahu fik, kalau dibuang apa yang bikin rusak. Barakallahu fik, apa yang akan bikin rusak kalau dibuang apa? Lafaznya tersebut, dan apa yang tidak bikin rusak, tahu dia. Paham? Kata beliau, wa ma yakhillu hadfuhu bil ma'na wa ma la yakhil. Dia tahu tentang apa? Nah, mana yang kalau seandainya dibuang itu rusak maknanya dan mana yang tidak rusak. Nah, dia tahu seperti itu.
Kalau tahu baru diperbolehkan, kalau nggak tahu jangan. Tujuannya apa sih? Li'alla yahdhif ma yakhil bil ma'na min ghairi syu'urin bidzalik. Tujuannya agar dia tidak membuang. Tujuannya agar dia tidak membuang sesuatu yang bisa bikin rusak maknanya dalam keadaan dia tidak terasa. Min ghairi syu'ur bidzalik, tidak terasa. Paham belum? Nah. Jadi yang keempat, pahami baik-baik. Pembuangan tersebut muncul dari orang yang berilmu, orang yang paham, orang yang tahu tentang apa? Makna-makna lafaz tersebut. Paham? Nah, kalau nggak tahu makna-maknanya, kalau dia membuang, itu nanti khawatir apa? Dia membuang sesuatu yang bikin merusak makna gitu loh. Paham belum? Contohnya gini. Hadis yang panjang yang sudah kita lewati, innamal a'malu binniyat. Itu kan belum sempurna. Antum buang setelahnya. Tapi tahu nggak maknanya setelahnya? Tahu. Sehingga ketika antum tahu maknanya, santai sudah. Karena yang antum buang itu nggak ada kaitannya dengan apa yang antum sebutkan di awal permulaan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya, nah, kalau seandainya sempurna, setelahnya. Jadi pahami ya? Innamal a'malu binniyat, sudah antum buang itu. Cukup. Tapi kalau antum sebutkan sempurna, bagus. Tapi kan tahu maknanya. Intinya antum tahu maknanya yang dibuang tersebut. Bisa dipahami nggak nih? Al-khamis yang kelima, alla yakuna rawi mahallan lituhmah. Penting juga. Yang kelima, hendaknya perawi yang membuang tersebut, hendaknya perawi yang membuang atau meringkas lafaz hadis tersebut, hendaknya perawi yang membuang atau yang meringkas lafaz hadis tersebut, bukan perawi yang apa? Nah, barakallahu fiik, menjadi sasaran untuk dituduh. Paham ya? Nah, mahallan, tempat sasaran untuk dituduh. Kadzdzab, jelek hafalannya, lemah hafalannya. Paham belum? Nah, jadi yang membuang tersebut atau yang meringkas lafaz tersebut bukan perawi yang apa? Bukan perawi yang nah barakallahu fiik menjadi sasaran untuk dituduh. Paham maksudnya? Nah, maksudnya bagaimana kita lihat? Bihaitsu nam yudhannu bihi su'ul hifdz in ikhtasarahu. Dengan catatan dia akan apa? Diduga, disangka jeleknya hafalan kalau dia meringkasnya. Jadi ketika dia meringkas atau membuang lafaz itu akan dituduh, jangan-jangan dia jelek hafalannya. Paham belum? Sehingga dia buang. Jadi kalau orang perawinya kayak gitu modelnya, nggak boleh membuang. Karena orang akan menimbulkan apa? Dugaan, sangkaan, jelek hafalannya berarti. Lah kenapa? Buktinya nggak nyebutkan secara sempurna. Paham maksudnya? Seperti itu. Awiz ziyada fihi in atammahu. Atau menimbulkan dugaan bahwasanya dia menambah-nambahi jika menyempurnakan lafaz hadisnya. Karena jelek hafalannya. Kalau jelek hafalannya atau misalkan nah barakallahu fi lemah hafalannya kan dikhawatirkan ketika dia menambahi lafaz, jangan-jangan apa? Lafaznya muncul dari dia gitu loh. Ada dua poin ini ya, perhatikan. Nah, barakallahu fi yang kelima ini, hendaknya seorang perawi yang membuang atau meringkas lafaz hadis tersebut bukan perawi yang menjadi sasaran untuk apa? Dituduh atau tertuduh. Tertuduh dengan apa? Jeleknya hafalannya atau lemahnya hafalannya. Paham ya? Sehingga kalau perawi itu adalah perawi yang tertuduh, tuhmah, tertuduh dengan apa? Tertuduh dengan jeleknya hafalannya, lemahnya hafalannya, itu dikhawatirkan kalau dia meringkas. Kalau dikhawatirkan ketika dia meringkas atau membuang lafaz hadis itu, nah barakallahu fiik, itu ternyata apa? Lafaz yang dibuang tersebut lafaz yang penting gitu loh. Paham ya? Nah, atau ketika dia menambah-nambahi, dikhawatirkan dia menambahi lafaz apa yang muncul dari dirinya gitu loh. Kita lihat, li'anna ikhtisarahu, perhatikan, li'anna ikhtisarahu fi hadhil hal, dikarenakan perbuatan dia meringkas atau membuang sebagian lafaz hadis dalam keadaan seperti ini, yastalzim ataraddud fi qabulih, mengharuskan ragu untuk menerimanya. Perhatikan, kata beliau, dikarenakan perbuatan dia ketika meringkas lafaz hadis tersebut dalam keadaan dia tertuduh sebagai apa? Orang yang jelek hafalannya, yang lemah hafalannya, mengharuskan apa ini? Yastalzim ataraddud, mengharuskan ragu fi qablih untuk terima. Jelek hafalannya kok. Loh, dia untuk menerima kan ragu gitu loh. Faham kalau dia meringkas. Kecuali kalau dia menyebutkan sempurna. Mafhum? Jadi syaratnya yang membuang lafaz hadis atau sebagian lafaz hadis atau yang meringkas sebagian lafaz hadis, syaratnya apa? Perawi tersebut bukan perawi yang tertuduh dengan apa? Tertuduh dengan jeleknya hafalan, tertuduh dengan dusta. Mafhum? Kalau sudah tertuduh, itu nanti akan menimbulkan apa? Nah, prasangka dugaan bahwasannya yang dibuang tersebut
Nah, barakallahu fiik, sesuatu yang seharusnya disebutkan sehingga ragu untuk menerimanya. Paham? Itu yang perlu diperhatikan. Fayad'uf bihi al-hadis, maka dengan sebab tersebut lemahlah hadisnya. Bisa dipahami? Fayad'uf bihi al-hadis. Fayad'uf bihi al-hadis, maka hadisnya menjadi lemah dengan sebab apa? Keadaan tadi itu. Bisa dipahami? Daraman mafhum? Ewa. Kemudian ada sangkut pautnya, ada kaitannya, perhatikan baik-baik. Wa mahallu hadzal syarti, dan syarat ini diletakkan, dibahas syarat yang kelima ini, perhatikan, itu kembali ke yang kelima, bukan ke semuanya ya, kembali ke kelima. Wa mahallu hadzal syart. Naam, dan syarat ini diletakkan fi ghairil kutub al-mudawwanah al-ma'rufah. Bukan diletakkan pada selain kitab-kitab yang tertulis yang ma'ruf. Ana ulangi lagi. Syarat yang kelima ini diletakkan bukan pada kitab-kitab yang tertulis yang ma'ruf. Kenapa kok bukan pada kitab-kitab yang tertulis? Kalau tertulis atau ragu tinggal merujuk gitu loh. Paham? Kalau misalnya kita sudah tertulis dalam Sahih Bukhari, tertulis dalam Sahih Muslim, tertulis dalam Sunan Abi Dawud, tertulis dalam Sunan Ibnu Majah, tertulis dalam Sunan Tirmidzi. Nah, kalau antum ragu menerima, buka selesai. Makanya syarat yang kelima ini syaratnya apa? Syaratnya diperuntukkan apa? Diperuntukkan untuk selain yang ada pada kitab-kitab yang sudah tertulis. Karena kalau ada pada kitab tertulis, antum ragu tinggal merujuk kan? Itu. Bisa dipahami Abdullah? Paham belum Abdullah? Syarat yang kelima ini, syaratnya perawi yang meringkas lafaz hadis tersebut atau membuang sebagian lafaz hadis tersebut adalah perawi yang bagaimana ini? Perawi yang tidak tertuduh dengan apa? Tuduhan-tuduhan. Baik tertuduh dengan jeleknya hafalan, tertuduh dengan dusta. Nah, syarat yang kelima ini disyaratkan apa? Syarat yang kelima ini berlaku pada apa? Selain kitab-kitab yang sudah tertulis yang sudah ma'ruf. Kenapa? Karena kalau sudah ada dalam kitab tertulis, sudah ma'rufah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antum orang ragu tinggal buka itu loh. Anak ragu itu. Riwayat Bukhari, anak ragu. Buka Sahih Bukhari ketemu enggak? Ketemu. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami ya? Nah, kata beliau, li'annahu yumkin ar-ruju' ilaiha, ya kan? Dikarenakan mungkin untuk apa? Merujuk kepada kitab-kitab tersebut, sudah tertulis. Dikarenakan apa? Sangat memungkinkan rujuk kembali kepada kitab-kitab tersebut. Fayantafi at-taraddud, maka hilanglah keraguan. Sudah dipahami belum Abdullah ini? Poin yang kelima ini. Antum paham antum? Poin yang kelima ini. Yang kelima ini syaratnya perawi yang meringkas atau membuang sebagian lafaz hadis adalah perawi yang apa? Perawi yang tidak tertuduh dengan dusta, tidak tertuduh dengan barakallahu fiik, jeleknya hafalan. Paham? Nah, karena kalau tertuduh dikhawatirkan yang dia buang itu enggak benar sehingga ragu untuk kita menerimanya. Paham? Nah, kata beliau syarat ini berlaku pada apa? Berlaku pada 6 kondisi selain yang ada pada kitab-kitab yang sudah tercatat, tertulis. Kenapa kok demikian? Karena kalau sudah tertulis dalam kitab, tertulis dalam suatu buku, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, antum kok ragu, tinggal buka merujuk itu loh. Selesai hilang keraguannya. Paham enggak ini? Paham enggak Arsyad? Ayo harus paham ini. Nah, hilanglah taraddud, tapi taraddud, hilanglah keraguan tersebut. Karena kalau antum ragu tinggal buka merujuk. Nah, enggak ketemu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mafhum? Nah, seperti itu. Ayo. Dikondisikan. Kata beliau, fa idza tammat hadhihi syurut, masyaallah, apabila sempurna syarat-syarat inilah sempurna, syarat-syarat disebutkan tadi telah sempurna, jaza ikhtisarul hadis, boleh meringkas atau membuang sebagian lafaz hadis. Wala siyama taqti'uhu, terlebih-lebih lagi, la siyama artinya terlebih-lebih lagi, dan terlebih-lebih lagi taqti'uhu, memotong atau barakallahu fiik, meringkas lafaz hadis tersebut lil ihtijaj, untuk berhujjah, untuk berargumen bi kulli qit'atin minhu, dengan setiap potong dari hadis tersebut fi mawdi'iha, pada tempatnya. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat, cukup. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, gitu. Jadi antum motong-motong lafaz hadis itu boleh sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi pada tempatnya, karena tahu maknanya, terpenuhi syarat-syaratnya. Mafhum?
Naam. Isbal haram, dalil mana? Innamal a'malu binniyat. Nyasar. Isbal haram dalil innamal a'malu binniyat. Nyasar atau tidak? Ya nyasar. Nah, Jogja arahnya ke barat sama ke timur, sampainya Surabaya. Nyasar atau enggak? Nyasar itu loh. Nah, mafhum? Jadi ini penting, syarat ini penting sekali biar tidak apa? Tidak keliru. Nah, kita lihat faqad fa'alahu katsirun minal muhaddisin wal fuqaha, jelas. Dan sungguh telah melakukan hal seperti ini kebanyakan dari kalangan muhaddisin dan fuqaha. Dari kalangan fuqaha ahli fikih dan muhaddisin ahli hadis, kebanyakan mereka melakukan seperti ini. Antum lihat, para masyayikh al-muhadharah kadang-kala menukilkan potongan-potongan hadis, tapi cocok pas gitu loh. Hadisnya panjang. Paham ya? Panjang. Seperti hadis Jibril at-Tawil. Hadis Jibril yang panjang itu kalau antum misalkan mau beristidlal, enggak perlu sebutan semuanya. Paham ya? Nah, cukup menyebutkan bahwasanya yang antum inginkan, yang poin-poin yang kaitannya dengan yang dibahas. Gitu. Kan panjang itu kan hadis kedua itu. Nah, antum menyebutkan bahwasanya suatu ketika Allah takdirkan malaikat datang dalam bentuk seperti manusia biasa. Nah, dalilnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Sahih Muslim. Kisah Jibril yang panjang, sebutkan potongannya. Ya kan? Nah, bahwasanya di lafaz tersebut tertulis apa? Datang dalam kondisi apa? Syadid sawadus sya'r. Ya kan? Kemudian pakaian yang sangat putih misalkan. Potongan-potongannya enggak masalah. Paham ya? Tapi cocok sesuai dengan apa yang barakallahu fiik dibahas. Sudah pahami ya? Kemudian contoh yang lain. Termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Ada berapa itu? 7 kan? Termasuk berarti enggak semuanya. Antum sebut satu aja. Di antaranya adalah warajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Potongan atau tidak? Potongan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Selesai. Nah, padahal panjang itu. Ya enggak? Boleh antum memotong-motong lafaz hadis dipakai untuk istidlal, untuk berhujjah, berargumen, berdalil, tapi dengan catatan apa? Pas sesuai dengan pembahasan yang antum bahas. Jangan salah alamat atau nyasar. Paham ya? Ya akhi, makan pakai tangan kanan ya akhi. Dalilnya mana? Dalilnya innamal a'malu binniyat. Nyasar kan? Nah, enggak sesuai itu. Potongannya antum memotongnya pas, tapi kan untuk pendalilannya enggak tepat gitu loh, ya, sesuai dengan sasarannya. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, itu pentingnya syarat-syarat tadi itu biar enggak keliru. Wal aula an yushira 'inda ikhtisaril hadis, perhatikan. Yang paling bagus, paling aula, paling pantas, perhatikan itu. Yang paling bagus, paling pantas, yang aulanya, ketika meringkas lafaz hadis ila anna fihi ikhtisaran, bahwasanya di dalamnya itu ada apa? Ikhtisaran, ada keringkasan yang diringkas itu, fayaqul ila akhir hadis. Innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Yang paling bagus adalah lafaz seperti itu. Innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Jadi kita cuma mengisyaratkan sampai akhir hadis. Enggak dibaca semuanya. Mafhum? Naam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh ila akhir hadis. Meringkas atau tidak? Meringkas. Mafhum? Ucapan ila akhir hadis penting. Ya, sampai akhir hadis berarti apa? Kita enggak perlu menyambung lagi. Enggak perlu menyambung lagi. Naam. Au zakarul hadis wa nahwah, atau semisal itu. Perawi menyebutkan hadis wa nahwah dan semisalnya. Jadi boleh dikasih lafaz tersebut. Jadi pahami ya? Nah, wa zakarul hadis. Innamal a'malu binniyat wa zakarul hadis. Paham? Nah, seperti itu. Makanya kalau antum barakallahu fik jumpai dalam kitab-kitab atau artikel Arab, itu kadang ada potongan hadis kemudian al hadis. Ya, pernah jumpai itu enggak? Al hadis, tiba-tiba titik-titik kurung al hadis. Itu maksudnya itu ila akhir hadis itu loh. Atau akmilil hadis, sempurnakanlah hadisnya. Mafhum soal ini bisa dipahami ya? Jadi hukumnya apa hukumnya? Meringkas lafaz hadis atau membuang sebagian lafaz hadis, apa hukumnya pada asalnya? Boleh selama tidak merusak makna dan syarat-syarat sebutan tadi itu. Mafhum? Naam. Tapi kalau amannya ketika antum meringkas tadi itu di akhir penyebutan atau sebutan ila akhir hadis. Paham ya? Nah, seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang diambil, yang disebutkan sini. Kita ambil satu lagi. Riwayatul hadis bil makna. Sekarang hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Kalau
berdalilkan Al-Qur'an enggak boleh dengan makna. Tapi kalau hadis boleh. Hukum meriwayatkan hadis dengan makna. Beda loh dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya meringkas, memotong sebagian lafaz hadis. Kalau sekarang apa? Sekarang pembahasannya meriwayatkan, menyampaikan hadis dengan makna. Di dalam hadis idza jalasa antum idza qa'ada. Boleh enggak gitu loh. Pendapat yang sahih boleh selama tidak merusak makna. Kalau Al-Qur'an mamnu'un haramun. Paham ya? Al-Qur'an enggak boleh antum berdalilkan Al-Qur'an meringkas enggak boleh. Harus plek letter lek. Enggak boleh diubah-ubah kalau Al-Qur'an. Mafhum? Dalam Al-Qur'an la raiba fihi la syakka fihi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la syakka fihi. Antum berdalilkan dengan apa? Makna. Syakka dan raiba sama kan? Raiba ragu, keraguan, syakka juga keraguan, tapi antum ganti itu. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, Alif lam mim, dzalikal kitabu la syakka fihi. Boleh enggak gitu? Enggak boleh, harus persis sama. Letter lek, plek. La raiba fihi. Mahfum adalah kalau Al-Qur'an, kalau hadis boleh. Kalau hadis boleh. Dalam hadis idza jalasa antum ubah idza qa'ada. Semakna. Cuman nanti kalau antum meriwayatkan dengan makna dalam hadis, antum kasih embel-embel di belakang. Antum kasih tambahan di belakang. Apa tambahannya? Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Nah, makanya kalau antum nyebutkan kok ragu, antum ngomong aja sebagaimana yang Rasul ucapkan. Au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ragu menyampaikan lafaz hadis. Kalau yakin sebutkan sesuai dengan lafaznya. Paham ya? Persis dengan lafaznya. Kita lihat biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah, riwayatul hadis bil ma'na. Meriwayatkan hadis dengan makna. Meriwayatkan hadis dengan apa? Dengan makna. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau definisinya dan hukumnya yang akan kita bahas. Pembahasan pertama ta'rifuha, kedua hukmuha, hukumnya. Kata beliau, riwayatul hadis makna, meriwayatkan hadis dengan makna. Maknanya apa maksudnya? Maksud ucapan tersebut apa maksudnya? Maksudnya adalah naqalahu atau naqluhu bil lafdin ghairi lafdil marwi anhu. Penukilan seorang perawi terhadap suatu hadis dengan lafaz yang bukan lafaz hadis tersebut. Marwi anhu artinya hadis. Marwi anhu artinya hadis, artinya hadis itu. Dia enggak bingung antum. Kalau tak sebutkan secara perkata artinya bingung nanti. Nah, penukilan seorang perawi dengan suatu lafaz yang bukan lafaz yang diriwayatkan darinya. Pusing kan? Kita artikan. Makna meriwayatkan hadis dengan makna apa maknanya? Maknanya adalah naqluhu bil lafdin ghairi lafdil marwi anhu. Itu perbuatan seorang perawi apa? Menukilkan hadis dengan lafaz yang bukan lafaz hadis tersebut. Di dalam hadis lafaznya idza jalasa, dia nukilkannya idza qa'ada. Lafaznya sama atau tidak? Enggak sama. Artinya sama. Boleh seperti ini. Nanti di akhir hadis antum sebutkan au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana yang Rasulullah ucapkan seperti itu. Karena antum ragu. Manusia itu mungkin enggak ragu. Makanya kalau menyampaikan hadis antum ragu, khawatir keliru, antum di akhir hadis menyebutkan au kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mafhum soalnya ya? Nah, kesimpulannya apa kesimpulannya sebelum kita baca lagi? Meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Selama tidak mengubah makna aslinya. Selama tidak mengubah lafaz aslinya. Bisa dipahami itu? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah. Mafhum soalnya ya? Dikondisikan ya, jangan sampai keliru ya. Jadi arti al-marwi anhu artinya hadis artinya. Ngartikannya gitu. Nah. Wala tajuzu ila syuruti tsalatsah, masyaallah. Dan enggak diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis dengan makna kecuali dengan 3 syarat. Berapa syarat? 3 syarat. Pertama, an takuna min 'arifin ma'na. Yang pertama hendaknya barakallahu fiik, meriwayatkan hadis dengan makna tersebut muncul dari orang yang tahu maknanya. Arif itu tahu artinya, alim sama. Paham ya? An takuna itu hendaknya periwayatan hadis dengan makna tersebut min arifin muncul dari orang yang tahu bi maknanya. Kalau enggak tahu maknanya jangan menukilkan secara makna. Idza jalasa dia idza qoma. Idza jalasa ahadukum idza qoma ahadukum. Maknanya sama atau beda? Qoma dan jalasa?
Beda, kontradiksi. Mafhum? Jadi orang yang ingin meriwayatkan hadis dengan makna ini, caranya barakallahu fik, caranya dia tahu maknanya. Sehingga nanti ketika dia meriwayatkan enggak keliru, enggak salah. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fik, seperti itu. Allahul musta'an. Mafhum insyaallah ya? Jadi caranya atau syaratnya yang pertama adalah apa? Periwayatan hadis dengan makna tersebut muncul dari orang yang arif, orang yang tahu bi maknanya. Min haitsu lughah, tahu dari sisi bahasa. Wa min haitsu muradil marwi anhu, dan tahu dari sisi apa yang diinginkan oleh hadis tersebut. Ngartikan marwi anhu hadis. Hadis ngartikannya. Jadi harus tahu dari dua sisi. Orang yang meriwayatkan hadis dengan makna, syarat pertama apa? Dia adalah orang yang tahu tentang makna hadis tersebut dan makna hadis tersebut secara bahasa. Paham ya? Nah, jadi harus tahu dua sisi ini. Paham? Harus mengetahui apa dari sisi bahasa, secara bahasa dia tahu. Yang kedua, tahu tentang apa? Apa yang diinginkan oleh hadis tersebut. Apa yang diinginkan oleh hadis tersebut, sehingga ketika dia meriwayatkan dengan makna enggak keliru. Hadis menginginkan apabila salah seorang di antara kalian duduk, idza jalasa ahadukum, antum tahu kan maknanya? Nah, antum idza qa'ada ahadukum. Qa'ada sama jalasa artinya sama atau tidak? Sama, boleh. Tapi kalau Al-Qur'an meriwayatkan makna haramun, enggak boleh. Al-Qur'an kalau antum meriwayatkan, nyampaikan hujjah argumen harus sama persis. Enggak boleh diubah-ubah. Walaupun maknanya sama enggak boleh. Harus lafadznya itu ya itu. Seperti tadi itu. Paham ya? Kalau misalkan orang seenaknya diperbolehkan, akhirnya kan mengubah tadi, ya kan? Al-Qur'an itu semuanya intinya dalamnya adalah sesuatu yang yakin, enggak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la syakka fi. Dia ubah la syakka fi. Padahal dalam Al-Qur'an apa lafadznya? La raiba fi. Artinya sama enggak raiba dan syakka? Sama. Tapi karena Al-Qur'an enggak diperbolehkan. Mafhum? Nah, kalau Al-Qur'an enggak diperbolehkan, kalau hadis na'am diperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Berarti apa barakallahu istilahnya? Istilahnya meriwayatkan dengan apa berarti? Makna itu. Lafaznya beda, maknanya sama apa istilahnya? Lafaznya beda, maknanya sama, istilahnya apa? Sinonim. Boleh meriwayatkan dengan sinonimnya. Persamaan kata. Mafhum? Ayo, kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Kata beliau yang pertama ini jelas ya, yang pertama ya, syarat yang pertama jelas insyaallah ya. Nah, yang kedua, antad'u ad-darurah ilaiha. Yang kedua apa? Hendaknya meriwayatkan hadis dengan makna tersebut kalau apa? Kalau darurat. Antad'u ad-darurah ilaiha maksudnya kalau darurat, kalau terpaksa. Antum misalkan lagi muhadarah, khutbah, lupa lafaz hadisnya tuh, terpaksa atau tidak? Terpaksa melafadzkan lafaz yang lain yang semakna gitu loh. Paham? Kalau antum dah hafal mutqin, ngapain pakai lafaz lain? Kalau antum dah mutqin hafalannya, udah kuat hafalannya, ketika antum menyampaikan suatu hadis ya harus sama persis sebagaimana riwayatnya. Mafhum ini insyaallah bisa dipahami Abdullah, Umar. Harus sama persis yang antum hafalkan itu. Nah, kalau darurat dalam artian antum mungkin terlupakan, nah, antum cukup mengatakan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tapi yang antum lafadzkan mungkin beda lafaz tapi maknanya sama. Beda kata maknanya sama. Kita lihat. Bi an yakuna rawi nasiyan li lafdzil hadits hafizan li ma'nah. Lihat ini. Apa makna darurat itu? Makna darurat di sini ada faktor yang darurat yang harus dia barakallahu fi meriwayatkan dengan makna. Maknanya apa? Maknanya yang diinginkan apa? Bi an yakuna rawi nasiyan li lafdzil hadits hafizan li ma'nah. Artinya adalah apa? Perawi tersebut lupa. An yakuna rawi, perawinya lupa terhadap lafaz hadis yang dia tuh hafal maknanya. Ngartikannya gitu. Dikatakan antad'u ad-darurah ilaiha, kalau perkaranya darurat, itu maknanya apa darurat itu? Makna darurat adalah seorang perawi tersebut nasian, lupa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lupa terhadap lafaz hadis hafizan li makna yang dia hafal maknanya. Lupa lafaznya, hafal maknanya, sehingga dia meriwayatkan dengan apa? Makna. Jalasa dia hafalnya, qa'ada ingatnya. Mafhum? Idza jalasa ahadukum, dia ubah idza qa'ada ahadukum. Boleh atau tidak Abdurrahman? Enggak ada larangan. Paham ya? Nah, ada pertanyaan, tebak-tebakan.
Yang antum yang jawab. Apa hukumnya? Barakallahu fiik. Pertanyaan pakai bahasa Arab. Man akala nasiyan fi nahar Ramadan, ma hukmuh? Barang siapa yang makan nasi di siang hari Ramadan, apa hukumnya? Enggak tahu. Haram kok, enggak boleh ya? Ayo. Dulu pernah debat-debat Syekh waktu itu nanya, Syekh kan tahu hafal kosakata nasi itu kan bahasa Indonesia ya nasi. Pada bingung semua maksudnya apa maksudnya. Nah, barakallahu maksudnya ternyata beliau itu inginnya Arab campur dengan nasi yang bahasa Indonesia. Paham ya? Man akala nasiyan fi nahar Ramadan, apa hukumnya? Barang siapa yang makan, kan taunya nasi lupa. Hukumnya boleh ya juz kata sebagian ikhwah. Boleh Syekh. Kan lupa Syekh kan. La mayajuz. Nasiyan ruz. Nasiyan itu nasi itu loh, bahasa Arabnya ruz. Kata Syekh, pada tertawa semuanya. Maksudnya itu beliau gabungkan antara apa? Arab dengan Indonesia nasi tadi itu. Barang siapa yang makan nasi siang Ramadan hukumnya boleh kata sebagian apa? Boleh. Karena ikhwan memahami nasiyan itu lupa. Paham, itu sekedar tebak-tebakan yang kemarin sempat dilontarkan sebagian masyayikh kita ketika ziarah itu ya. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fiik. Fa in kana dzakiran lil lafzi lam yajuz taghyiruhu. Lihat ini. Kalau dia itu ingat lafadznya enggak boleh mengubahnya. Kalau ingat lafadznya enggak boleh mengubahnya. Kalau antum idza jalasa ahadukum, antum ingat jangan diubah idza qa'ada gitu loh. Boleh mengubah itu kalau apa? Lupa apanya? Lafadznya, ingat maknanya. Tapi kalau antum enggak ingat lafadznya ngapain diubah? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kalau sekarang Jogja itu ke barat, jalannya lurus ke barat, paham ya? Ngapain antum muter balik dulu? Anda ingat kan? Kecuali antum lupa muter balik dulu, enggak masalah muter-muter ujung-ujungnya Jogja. Paham ya? Nah, itu kalau tambahi modifikasi seperti itu. Paham ya? Intinya ketika antum ingat lafadznya, jangan antum mengubah lafadz hadis itu. Antum boleh mengubah lafadz hadis itu kalau lupa. Nah, meriwayatkan dengan makna illa anta tuwal hajah ila ifhamil mukhatab bil lughatih. Masyaallah, lihat ini. Kecuali kalau apa? Nah, barakallahu fiik, ada faktor hajah, faktor yang diperlukan. Kecuali ada faktor yang diperlukan untuk memahamkan mukhatab yang diajak bicara bil lughatih dengan bahasanya. Perhatikan artinya. Ana kadang ngartikannya cepat, antum perhatikan. Kecuali apa? Kecuali ada faktor yang apa? Nah, barakallahu fiik, mengharuskan untuk mengubah lafaz tersebut untuk memahamkan apa? Mukhatab yang diajak bicara bil lughati dengan bahasanya. Paham belum? Innamal a'malu binniyat. Antum ubah lafadznya. Sesungguhnya semua amalan-amalan itu butuh niat. Berubah lafadznya? Berubah. Karena antum memahamkan orang yang diajak bicara orang Indonesia gitu loh. Kalau orang Arab enggak perlu. Paham ya? Nah, paham ya? Contoh yang lain, idza jalasa ahadukum atau idza akala ahadukum ta'aman. Antum terjemahkan Indonesia, apabila salah seorang di antara kalian makan suatu makanan. Nah, berubah lafaz atau tidak? Merubah lafaznya berubah, cuman fungsinya itu apa? Ifhamil mukhatab bil lughatih, memahamkan orang yang diajak bicara dengan bahasanya. Kalau orang Arab enggak perlu antum terjemahkan, bingung dia. Cukup antum sampaikan dengan bahasa Arab saja. Tapi kalau di depan antum orang Indonesia, orang yang pahamnya bahasa Indonesia, saya dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Mafhum? Ya, na'am barakallahu fiik. Makanya kalau antum ikut apa? Jumatan di Masjid LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia versi mereka, paham ya? Itu antum nggak paham kadang. Ya bukan antum, sebagian orang nggak paham karena dia bahasa Arab terus dari awal, baca pakai bahasa Arab nggak terjemahkan, paham ya? Nah seperti itu. Arab, alhamdulillah sampai selesai teksnya itu bahasa Arab semuanya, nggak terjemahkan. Itu malah kurang. Orang nggak paham ngapain bahasa apa, paham ya? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah mereka menggunakan apa? Ifrat wala tafrid. Arab sebutkan, perhatikan ini. Arab disebutkan butuh terjemahkan. Karena orang apa? Biar paham terjemahannya. Seperti sekarang antum ini orang mana antum ini? Orang mana antum? Orang Indonesia atau bukan? Orang Indonesia kan ya, Pak? Seperti kita ini orang Indonesia butuh pemahaman bahasa Indonesia. Paham ya? Kalau misalkan jelas bahasa Arab, misalkan mungkin kalau belum belajar bahasa Arab kan bingung. Harus apa? Menjelaskan dengan penjelasan yang lain. Nah, itu disebutkan di sini barakallahu fiik. Insyaallah besok kita ulang lagi enggak masalah. Yang jelas sudah kita ambil 2 syarat. Syarat yang lainnya akan menyusul pada pertemuan yang akan datang. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.